Selamat datang ke Malaysia. Balik lagi bersama selamat datang di Skyworld Genting. Kalian kita road trip menuju Kelly's Castle. Welcome to Chu Jeti. Tasik Cermin 2, silakan aja. Kota Lama Ipoh. Selamat datang ke Malaysia. Balik lagi bersama gua yang akan nge-guide kalian untuk liburan ke Malaysia. Liburan kali ini akan sangat menarik karena selain gua bakal ajak lu untuk explore Kuala Lumpur yang menurut gua unik, tempat-tempatnya masih jarang dieksplor. Gua juga akan ajak kalian untuk road trip dari KL ke Ipoh, terus kita road trip lagi ke Penang, dan hopefully akan membantu kalian untuk liburan ke Malaysia tuh lebih menarik gitu, lebih seru. Dari bandara menuju kotanya, lu tuh bisa naik KLIA Express yang udah gua beli di Traveloka karena gampang sekali. Udah jadi QR, tinggal di cekling scan, nyampe deh di kota. Oke, yuk, jom. Jadi ini tuh ada dua jenis keretanya, KLIA Express sama yang transit. Kalau Express tuh nyampe cepet, langsung di KL Sentral. Kalau yang transit itu berhenti di Putrajaya, terus Bukit apa gitu, kayak ada beberapa stop. Kalau mau yang cepet yang KL Express karena 28 menit. J Hotel by Dorset menjadi tempat untuk kita bermalam di Kuala Lumpur selama 4 hari 3 malam. Ini kamarnya standar, twin, terus ada kamar mandi, dan ini tuh letaknya tuh dekat Bukit Bintang di daerah Imbi, dan ini cukup sentral. Nah, gue pilih ini kenapa? Karena kita walking distance-nya kemana-mana enak dan hotelnya cukup proper. Kan namanya J Hotel by Dorset. Dorset tuh bintang 5, yang J ini tuh, J-nya tuh jangkau, jadi lebih terjangkau. Dan ini juga kamarnya gede ya, lumayan cukup lah, twin size. Dan untuk ngeceknya gimana, kita pakai sebuah cara mengukur paling legit di dunia. Kita harus lari dari sini, terus kita tes apakah ini kamar besar gitu. Ya. Santai aja bro, berarti gede itu bro namanya bro. Bolong lagi ini gua. Kalau kalian mau pesan udah pasti di mana ya, di Traveloka. J Hotel by Dorset, dicatat aja. Harganya tuh mulai dari 500 ribuan. Kalau di Traveloka enaknya apa? Kalian tuh bebas pilih tipe kamar dan juga ada free cancellation sama ada easy reschedule. Jadi kalau kalian mau ganti-ganti tanggal nginep tuh, ya udah nggak usah pusing gitu. Oke, habis ini mau makan nasi lemak karena udah lapar banget. Di satu daerah namanya Petaling Jaya, itu agak jauh nggak apa-apa, tapi nasi lemak itu worth it banget. Jom. Nasi lemak bum bum. Ini adalah nasi lemak yang lokal, agak jauh tapi nggak apa-apa karena ini emang sangat nggak ada turis gitu. Dan ini menurut gua enak karena dulu 18 tahun lalu waktu gua tinggal di sini, 10 tahun gua bohong, 8 tahun nggak ada, suka makan di sini gitu. Jadi dulu ini di pojokan gini kecil, nah sekarang dia rame sampai belakang, udah kaya dia. Yuk kita makan. Nah ini dia. Nasi lemak bumbung, jadi local only yang tahu. Ini gue udah pesen nasi lemaknya pakai telur sama 2 ayam kayak gini. Dan ini tipe nasi lemak yang nasinya tuh ambiar. Kita coba langsung. Rasanya tuh masih persis sama kayak waktu dulu gue tinggal di sini 18 tahun lalu. Ini ayamnya. Ya empuk banget ya. Dan bumbunya ngeracep ke dalam. Ayam tuh wangi banget. Kan nasi lemak tuh ada tipe yang manis. Nah ini tuh yang lebih ke nggak terlalu manis. Nasinya juga gurih, enak, tapi nggak sampai seuduk ya. Dan buat kita lidah Indo yang biasa makan nasi uduk, ini pasti cocok. Walaupun jauh, tapi worth it. Karena lo bisa merasakan nasi lemak yang menurut gua enak, sedap, nggak terlalu pedas, nggak terlalu manis di nasi lemak bumbung. Nyampe Malaysia langsung makan nasi lemak, itu adalah keharusan. Oke, udah, gitu ya. See you besok. Hari kedua kita bakal explore kemana? Kita mau main ke
Hari kedua di Kuala Lumpur, selamat pagi. Sebelum nanti kita main ke Genting, mau sarapan dulu, isi tenaga di salah satu tempat yang menurut gue ini sangat lokal. Bangunannya lokal, makanannya juga sangat lokal. Ini adalah Mansion Tea Stall. Let's go kita makan. Jangan, dia lagi makan, Wen. Sarapan dulu sebelum nanti mau explore di atas. Ini adalah Mansion Tea Stall, salah satu tempat lokal untuk sarapan. Jadi dia adalah makanan India sebetulnya. Di sini ada, gue udah pesen, ini roti spesial. Jadi dia pakai roti prata, dikasih telur kayak gini, sama dibanjurin sama kari. Ini makan. Itu tipe breakfast di mana lo makan ini dijamin kenyangnya lama. Karbo ada, protein ada, rasanya masuk banget sama lidah kita. Kalau biasa makan kari, makan prata, ini ketebak lah rasanya kayak apa. Mengenyangkan, full filling, dan karinya tuh nggak yang lebay, tapi aman, jadi masih masuk. Dan dia agak manis. Sama ada teh. Sarapan yang very local, di tempat yang sangat lokal. Kenapa sarapan di sini juga? Karena nanti mau naik busnya itu di dekat situ, kayak tinggal naik kereta dikit, kita lanjut ke Genting. Nah, jadi dari tempat makan tadi, buat menuju ke KL Sentral itu naik kereta. Udah nyampe nih. Karena bus kita buat ke Genting itu di KL Sentral, jadi kita harus menuju KL Sentral. Ternyata dia lewat doang. Ternyata masih 5 menit lagi, masuk dari Masjid Jamek, jalan kaki aja dari Mansion Tea Stall sampai ke KL Sentral. Naiknya di platform 2. Begitu nyampe di KL Sentral, kalian tinggal cari bus stationnya, itu ada di bawah. Keren. Kasian Wen lu, Wen. Kasian. Yaudah gue jalan juga deh. Oh, ini busnya. Busnya itu bisa lu beli di counter tiket bus atau lu langsung bisa online di sini websitenya. Nah, online itu buat secure tiket lu gitu. Gue udah pesen dan harganya murah, cuma Rp10, 40.000 naik bus. Siung 1 jam nyampe Genting. Oke, begitu udah nyampe di Awana Sky Terminal, lu tuh tinggal pindah untuk naik cable car-nya. Nah, naik cable car itu udah paket sama voucher Skyworld yang udah gue beli. Di mana? Haha, Traveloka, guys. Jadi ini gue udah booking semua experience di Traveloka. Dan kalau kalian pesen di Traveloka enak, kalian bebas pilih tipe tanggal kedatangan, dan selalu ada promo, jalan-jalan, dan seru-seruan di luar negeri gitu. Ini udah ada bentuknya tuh QR code kayak gini. Kayak gini. Jadi lu tinggal ke Awana Skyway, itu menuju cable car-nya, scan, nyampe. Ngapain ngantri, guys? Semua di Traveloka saja, cepat. Jadi kalau lu udah beli, udah pasti dapat QR. Jadi selain dapat QR buat Skyway yang tadi cable car, lu juga langsung dapat QR buat masuk ke Skyworld-nya. Jadi enak, lu nggak perlu antri, tinggal beli, scan QR, semua via Traveloka, easy peasy, don't worry no rugi, let's go kita masuk. Selamat datang di Skyworlds Genting. Ini adalah salah satu tempat kalau kalian punya anak, mau bawa anak kalian, atau kalian punya sepupu, keponakan, atau kalian sekedar mau main, di sini boleh banget karena menurut gua harganya murah. Kayak oke lah harganya, kayak sekitar berapa ya, 500.000. Kalian bingung mau ngapain, kesini mainin semua ride-nya, ya udah gitu aja. Dan ini tipsnya, kalian tuh download apps-nya.
Jadi ada apps-nya namanya Skyworld. Gunanya apa? Biar kalian bisa reserve. Mereka punya time slot. Jadi beberapa attraction yang emang rame, lu tuh bisa booking waktunya. Jadi bisa gitu. Yuk, kita lihat ada apa aja. Dan ini lagi bagus banget karena berkabut dan dingin. Jadi cocok. Independence Day. Ini kayaknya mirip-mirip yang di Disneyland Hong Kong nih. Disneyland China maksudnya? China. I guess ready for the briefing. This. Don't be alarmed. Signal from center is agitating our alien friend. Administer a dose of anesthesia to calm him down. Copy. Forward until C28. Independence Day gue rate dengan experience-nya ya 8 oke lah. Immersive, mirip banget sama yang di Disneyland China. Oke, lanjut lagi cari mainan. Let's go. Ini apa nih? Udah booking ya di apps-nya nih. Oke. Mana nih? Oh, udah selesai. Oh, udah selesai guys. Ternyata SH-nya. Menarik. Boleh kalian cobain. Karena nggak serem banget. Tahu-tahu udah selesai. Next, masih di SH. Ini adalah korak-korak versi kurcaci. Oh, pendek maksudnya. Isi tenaga dulu, ini makan waffle, ya udah ayam. Dan menurut gua harganya cukup oke untuk di theme park, ini 80.000 ya. Biasanya kan bisa sampai berapa tuh? 100.000 lebih gitu kan. Ini masih 80.000 oke lah. Susah makannya. Udahlah, kita di constructed waffle. Not bad lah, 80.000 dapat gini. Lumayan kenyang. Habis ini mau apa kita? Sekarang kita mau main ini, tau nggak? Ini adalah apes. Tau nggak ya? Caesar home. Home. Koba Caesar. Caesar head into the... Wait.
Sudah jam 6, sudah tutup, saya berpisah dengan Genting Skyworks. Tapi nggak sampai selesai di situ aja. Karena habis ini mau pindah, mau ngeliat itu di sebelah situ tuh ada mallnya, gede juga. Habis dari mall situ, turun lagi naik kabel car untuk explore factory outlet. Jadi sebelum lu turun ke Kuala Lumpur kan harus naik bus juga. Nah ada factory outlet, jadi kalau lu suka belanja bakal seneng banget di situ pasti. Nanti kita bakal lihat ada apa aja. Oke, see you. Kita bakal cari makan malam. Jadi di situ emang sistemnya one stop entertainment. Lu pagi main di Sky World yang tadi sampai jam 6, lu bisa ada pilihan ke indoor theme park yang di dalam sini di mallnya, atau ya lu jalan aja nge-mall gitu. Kalau kalian nggak mau nge-mall di sini, ke tempat yang tadi udah gue bilang ada namanya Genting Factory Outlet. Naik kabel car dulu ke bawah, set, main-main di situ, baru pulang ke Kuala Lumpur gitu. Sebelum explore Genting Factory Outlet, mau isi makan dulu pakai Mary Brown. Ini adalah salah satu, dia tuh fast food chain fried chickennya Malay. Jadi ini asli dari Malay. Ini tuh ada di food courtnya Genting Factory Outlet. Ini gue ada pesen nasi lemak. Kita coba emang dari ayamnya. Let's go. Enak juga Mary Brown. Ini pertama kali gue coba. Dia punya tekstur kulitnya unik karena super renyah. Boleh coba Mary Brown kalau kalian bosen pengen makan apa ya di Genting Factory Outlet. Ini salah satu yang menarik nih, gue suka nih. Habis ini mau explore Genting Factory Outlet ada apa? Ya udah, jom. Dan ini adalah area Genting Factory Outlet-nya di mana lu tuh bisa belanja. Jadi kalau demen belanja, cari barang yang harganya outlet, yang diskon, di sini menarik. Karena beberapa kali gue kesini juga selalu dapat barang-barang yang cuan gitu. Jadi kalau lu habis dari atas ke bawah sebelum turun balik KL, saran gue mampir dulu ke sini. Karena bisa menfulfill hasrat lu untuk spending money untuk belanja. Tapi spend wisely, hati-hati ya. Gitu aja hari kedua kita di Kuala Lumpur. Besok bakal explore tempat yang lebih, apa ya, menurut gue ini jarang disentuh sama turis. Dan bakal main. Dah, gitu aja kan. Langsung cut ke... Hari ketiga di Kuala Lumpur, dan di belakang gua ini adalah daerah yang namanya itu daerah Bukit Bintang. Jadi ini ada pavilion, nanti ada Sungai Weng, ada macam-macam. Jadi kalau turis biasanya sukanya ke daerah sini karena semuanya ada. Ada mall, ada tempat belanja, tempat makan gitu. Cuma ini menurut gua sudah sangat turis. Jadi rute hari ini adalah gua mau ajak kalian untuk ke satu daerah yang namanya Petaling Jaya. Itu di mana orang-orang lokal, dulu gua juga tinggal tuh di Petaling Jaya gitu. Jadi di situ tuh lebih apa ya? Lebih nggak berasa turis, oke? Tapi kalau kalian pertama kali ke Kuala Lumpur boleh ke daerah Bukit Bintang ini, oke? Itu aja. Kita cari sarapan dulu di Petaling Jaya. Nah, ini kita udah sampai di tempat sarapan. Ini tuh ada di daerah TTDI. Jadi, sebenarnya Petaling Jaya itu gede, dalamnya ada TTDI, ada macam-macam lah. Nah, ini adalah tempat sarapan di mana kalau lu pengen makan pan mie, itu pakai ayam. Nah, ini dia sudah gua aduk-aduk. Jadi isinya itu ada ayam, telur, teri, bawang goreng, dan bawang, sama mie-nya. Nah, biasanya itu pan mie itu pakai pork, ini pakai ayam gitu. Makanya, buat teman-teman yang tidak makan pork, ini sangat cocok. Jangan lupa pan mie terus pakai cirinya. Dia jadi cili pan mie. Diaduk lagi. Kita sikat aja. Mantap. Dia lengket-lengket gitu. Pedas, asin dari teri, dan telurnya tuh bikin kayak creamy gitu loh. Mantap. Ini cocok banget buat kalian yang makan pagi, mau main di daerah Petaling Jaya, kesini dulu. Karena ini menurut gua worth it. Dan buat kalian yang tidak makan babi, ini tambah worth it lagi. Enak. Namanya cai-cai teh. Boleh dicoba.
Nah, jadi itu sebetulnya ada di dalam pasar dan gue mau belanja itu susu kacang regular cup warna sugarless. Enak soalnya. Next stop, karena Malaysia sangat-sangat panas, ini gue mau makan ais kacang dari tahun 1958. Namanya adalah Kuang Wah Ais Kacang. Dan ini Muslim friendly guys, ada tulisannya tuh. Jadi kalian tenang aja, di hari ini gue akan nge-guide kalian untuk makan makanan yang Muslim friendly. Karena kan di Malaysia tuh diverse banget ya, dan biasanya orang tuh share-nya macem-macem. Tapi buat teman-teman Muslimku, semoga ini terbantu. Nah, coba ini ais kacangnya, ini ABC. ABC adalah Asian Big Cendol. Jadi ini kayak ada kacang merah, ada jagung, macam-macam, ada cendol. Cobain aja ya. Ini pakai gula Melaka. Wah, gila. Panas-panas, makanya enak banget. Santannya, menurut gue creamy, gula Melakanya juga wangi, dia nggak terlalu manis, dan ada sedikit gosong-gosong gitu. Ini gula Melaka tuh sama gula Jawa agak mirip-mirip. Bedanya tuh di giungnya gitu, sama aromanya. Ada kacang merah, ada jelly, ada jagung, ada cendol. Enak, cocok. Habis ini makan kepedesan, jalan dikit. Ini tuh lu bisa kesini naik transportasi online atau bebas. Sama gue makan poloban, dalamnya ada butter. Lucu banget ya. Bawahnya kayak pakai roti burger. Atasnya dikasih crust dari poloban yang biasa. Oke lah, tekstur roti jadul gitu, roti kampung. Tapi tetap memang yang juaranya si es ya. Ya udah gitu aja, kalau kalian panas-panas, lagi main di daerah PJ, ke section 17, makan es kacang, Kuang Wah Ais Kacang, rekomen banget. Enak nih, gak terlalu manis. Habis ini gue mau kemana ya? Oh, gue mau explore, namanya adalah Bangsar South. Oke? Kita nongkrong di Bangsar South. Nah, jadi kalau KL punya Pavilion, Lot 10, di daerah PJ itu banyak banget juga mall-mall yang menurut gue nggak kalah seru. Kayak di sini ada The Curve. Itu sebenarnya mall biasa kita. Nah, ini tuh open space. Jadi kalau di KL kan, ibaratnya gini, KL tuh Jakarta. Kalau lu ke Petaling Jaya itu kayak Tangerang. Jadi tempat-tempatnya beda lagi dan biasanya lebih sepi dari turis. Nah, di sini gue suka kenapa? Karena nggak hiruk pikuk dan banyak kafe-kafe juga. Banyak yang bisa dilihat gitu. Dan selain itu, karena kalian tanya, di KL apa? Di Malaysia ngapain sih aktivitas selain makan? Nah, ada escape room guys. Ini kita mau main escape room. Menarik, let's go. Biasanya escape game, sekarang spy game, kita cobain. Emang seru kan, menurut gue Kuala Lumpur tuh mirip sama Jakarta. Kita harus mencari aktivitas yang emang, kalau kita, gue orang Jakarta kemana nge-mall. Berarti kita harus cosplay jadi orang Kuala Lumpur, orang Malaysia ya. Bang Bet. Ini cara gambar. Screwdriver. Oh. Tapi nggak ada ini, Cok. Itu harus cari itunya. Cocok. HP itu mana lagi? Gitu deh. Okay. Where is the Jadi kita sekarang 1 menit lagi dikurung karena ke gap. Lo pintar banget sih ngumpetnya sih. Gue panik. Nggak, masa ini kita belum buka, Cok. Oh ini Cok, dibuka-bukain. Sumpah. Oh, gituin. Woi. Cok. Simon. Well, this gonna take a bit of a nap. Cok. Ngapain?
Dah. Ayo, man. Let's skip one book. Actually, yeah. Q Q R S S T U U. There seems to be some suspicious letters on Harold's painting. I H. Guys, spy game boleh banget dicoba, ini seru. Kalau escape room kan biasanya escape, cuma ini kayak interaktif itu, ada kayak versi malah panik tapi fun. Boleh dicobain, worth it. Main rame-rame lebih worth it lagi. Kita berdua susah, kalau rame-rame pasti seru. Oke, habis ini mau main lagi, kita mau main ini. Next up, Skalan Luke. Good. Jadi ini mau main dimana yang kayak go-kart tapi nggak pakai mesin, dia jadi downhill gitu, turun. Shung. Namanya Skalan Luke. Buat kesini lu bisa naik taksi online atau naik, ada transfernya gitu, cuma agak lama 1 jam, jadi gue naik taksi online. Dan kita harus tuker dulu tiketnya di situ. Di mana tiketnya lu bisa pesen, udah pasti di mana, di Traveloka. Karena pas gue beli ini lagi ada diskon. Dan kalau pesen di Traveloka kalian bebas pilih tanggal kedatangan dan selalu ada promo seru-seruan di luar negeri. Let's go. Lewat mana ya? Oh, sini. Dah nih tiketnya. Oh, tara. Tinggal kita tukar aja di situ. Sudah beli nih, sudah redeem. Kelebihan 1. Lagi promo nggak apa-apa. Apa gue jual aja ya? 550 ringgit, 550 ringgit. How many people? Skalan Luke. Woo! Be careful. Be careful, ada orang jatuh. Be careful, sister. Care. Kata-kata hari ini sesuatu yang sudah pernah ada di kehidupan memang harus ditinggalkan gitu. Jadi memang kita harus membuka lembaran baru. For breakfast stop, you pull back on it and go. Nah, di sini itu ada 4 jalur, jadi lu bisa pilih-pilih, ada yang cupu banget, intermediate, oke, dan cepat. Jadi ada yang kayak 1 jalur kayak cuma lurus doang tapi kayak super kenceng, ada yang belok-belok, ada yang beginner gitu. Silakan dipilih sesuai kemampuan kalian. Stupid. Ini ngapain? Hah? Parkir. Hey. Got you, no camera. Bang, kenapa bang? Bolong. Guys, hati-hati kalau main Luga ya, karena kalau kalian tidak hati-hati nih ya, bolong coy. Robek. Tadi kecelakaan dikit, apa-apa. Oke, habis ini mau cari makan malam karena sekarang sudah jam 18.43, jam 7. Kita akan makan malam di salah satu tempat. Ya balik lagi sebelah ke PJ untuk makan. Ada tempat yang sangat lokal banget, namanya adalah Murni Discovery SS2. Let's go. Dan gua udah sampai di Murni Discovery SS2. Ini tuh yang cabang utamanya.
Jadi 24 tahun lalu waktu gua SMP lagi ngerantau ke sini, ini tuh tempatnya nggak kayak gini. Dulu kayak benar-benar di pinggir jalan gitu loh. Kayak ya ruko-ruko udah pada tutup, dia buka kedai gitu, makan. Jadi ini terkenal karena value for money. Jadi porsinya gede, terus murah gitu. Jadi cocok untuk orang-orang yang ngerantau kayak gua. Nah, ini dia porsinya gede. Jadi ini tuh kedai mamak. Di Malaysia terkenal banget sama kedai mamak. Itu adalah kedai sebutan untuk kedai yang dikelola oleh Indian Muslim gitu. Jadi jualan makannya kayak gini-gini. Mie goreng mamak, terus ada nasi goreng, ada macem-macem gitu. Gua pesen ini yang mie goreng mamak plus chicken chop. Dapet mie, chicken chopnya sama kentang. Ini ada sausnya juga. Ya, terkenalnya kayak gini karena porsinya gede. Tapi dulu seinget gue sih lebih gede lagi ya. Tapi apa mungkin dulu waktu gue SMP kan makannya lebih dikit. Jadi ya mungkin dulu ternyata lebih besar. Gini sekarang gue lebih gede. Jadi kayak sama aja gitu. Kayak lebih kecil. Tidak rasa nostalgia sih. Jadi kalau lu cari makan yang mamak, yang kenyang, yang value for money menurut gua murni Discovery SS2. Ini dari SS2. SS2 tuh section 2 gitu. Ini rekomen banget apalagi habis dari Luge, mampir dulu ke sini baru sebelum balik Kuala Lumpur itu. Dan ini juga favoritnya mango smoothie. Oh ini masih sama sih. Persis kayak 17 tahun lalu pertama kali gue cobain murni, ini mangonya kayak gini. Oke, gitu aja teman-teman. Selesai hari di KL kita, maksudnya di KL Petaling Jaya. Karena besok kita bakal road trip naik mobil. See you besok, kita mau jalan-jalan ke... Oke. Hari keempat di Kuala Lumpur, 1, 2, 3, 4. Benar, dan hari ini gua akan ajak kalian untuk kita road trip menuju Ipoh. Nah, biasanya itu akan pesawat dulu ke Penang baru ke Ipoh. Cuma kali ini gua akan sangat menyarankan untuk road trip sewa mobil. Kenapa? Soalnya kalau kalian ramean itu jauh lebih murah dan road tripnya enak. Kayak cuma 2 jam lu nyampe Ipoh terus bisa keliling juga lebih gampang. Jadi satu convenience kalau lu ramean karena 2-nya lebih murah gitu. Dan kalau mau pesan juga mobilnya di mana? Udah jelas. Semua di Traveloka saja karena ada semua. Kalian tinggal pilih mau pakai mobil yang mana. Terus tadi udah gue urus, mobilnya udah di bawah. Let's go, kita explore Ipoh. Nih, udah dapat kunci. Dengan cara road trip menyetir, see you di Ipoh. Oh, belum, kita mau beli roti dulu buat sarapan. Buat tadi ambil mobilnya, pas pesen tuh gue diminta SIM Inter. Jadi pastiin aja, make sure ke tempat rental kalian perlu SIM Inter atau tidak. Kalau gue sih bawa SIM Inter sama SIM Indonesia gitu. Buat nyewanya sama buat nyetir biar nggak kenapa-napa. Aman aja bro. Play safe, oke? Safety first. Safety can be fun bro. Maksudnya kita bawa SIM Inter, kita bisa fun gitu. Bisa nyetir di negara orang. Mampir dulu ke Damaskus untuk beli shawarma buat biar road tripnya kita kenyang. Jadi makan shawarma di dalam mobil. Damaskus ini terkenal nih guys. Cukup pricey tapi ya nggak apa-apa kita cobain. Let's go road trip Ipoh. Guys. Damaskus guys. Ini yang campur. Not bad. Enak juga, walaupun dia agak pricey tapi ya buat ganjal sebelum nanti kita ke Ipoh. Emang gue pesen kopi nih. Oke, guys, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di Ipoh. Let's go. Road trip! Sudah sampai di Ipoh. Ini mau makan siang dulu di Sanma Chicken Rice. Ini antrinya 10 jam kayaknya. Kayaknya bakal lebih lama dibanding dari KL ke Ipoh. Sistem antrinya lu tulis nomor, nanti dia panggil pakai bahasa Mandarin yang which is gua sangat tidak ngerti. Nanti gua tanya dulu gimana caranya. Dapat juga tempat duduk, ternyata tidak segitu lama, sekitar berapa ya, setengah jam lah ya udah dapet. Jadi di Ipoh itu emang terkenal sama hidangan chicken rice sama toge gitu. Dan ini salah satu yang lagi trending tempat ini, Sanma Chicken Rice. Gue ada pesan yang akan datang sekarang dalam
Yeay. Jadi gue udah pesen, ini ada ayam kampung setengah ekor dan juga togenya udah pasti sama nasi chicken rice. Kita coba dari kuahnya dulu, kita seruput. Enak. Ini ada jahe sama cabai. Kita makan ayamnya dulu. Ayamnya. Kalau dia ngantri saya pahami karena emang lembut banget bos, lembut, enak, wangi, gurih. Ini real ayam kampung. Kasih cabai sama jahe, jadi rasanya lebih main lagi ya. Ada asam, ada pedas-pedas sedikit dari jahe, tambah wangi gitu. Ini kuah kicapnya juga pas gitu. Sekarang togenya, dan tipe togenya ini yang gendut-gendut, pendek tapi gendut. Garing, manis. Wah, enak ya. Boleh cobain sama chicken rice di Ipoh buat antri sebelum kalian explore alam di kota Ipoh. Habis ini mau ngapain? Mungkin cari kopi sambil nunggu panas turun terus kita explore alam Ipoh. Sudah sampai di Tasik Cermin. Jadi ini udah ada Tasik nih. Mau ke situ nanti, tapi sebelum itu mau ngopi dulu di sini. Namanya Kinlong, ngopi nunggu panas nih kan, baru ke sono. Oke, kita ke kopi dulu. Guys, ini kan fluffy ya. Kita halus dikit. Halus dikit. 1, 2, 3. Dah, langsung lihat. Ngopi sore-sore dulu jam 3. Ini gue lagi ada di namanya Kinlong White Coffee. Jadi ini persis yang akan, ini tuh ada letaknya persis di depan Tasik Cermin yang akan kita kunjungin. Tasik itu danau gitu. Ini gue ada pesen kayak steam, sama gue pesen wangher. Wangher ini adalah kopi campur teh. Dimasukin dulu, tadi ada tehnya kan, dimasukin dulu ke kopinya, diaduk, terus balikin ke sini. Enak. Dia kayak pahitnya pas, ada rasa teh-tehnya juga, wangi. Entah kenapa kopi di Kopitiam tuh kayak beda aja gitu. Enak. Ini yang steam, ini fluffy banget ya. Ini empuk sekali. Very soft and moist. Ini kayak soft banget. Kayaknya juga pas. Wow, gila enak banget. Rotinya lembut di steam. Cemplungin ke kopi. HQQ, hakiki banget enaknya. Enak. Ini boleh menjadi quick stop, ngopi dulu bentar sambil nunggu panas karena Ipoh ini mataharinya di sini. Kalau negara lain mataharinya di sini. Di sini. Oke. Tunggu agak redup, kita main ke Tasik Cermin. Nah, jadi buat masuk ke dalam, buat lihat dia punya danau, kita harus bayar sekitar Rp30 per person. Jadi di sini ada 2, Tasik Cermin 2 sama Tasik Cermin 1 di sebelah situ. Cuma katanya bagusnya yang ini. Jadi kita bakal explore yang ini aja. Buat Tasik satunya, buat gambaran tuh kayak gini nih. Kenapa ini namain Tasik Cermin? Karena kalau begitu masuk, dia tuh karena refleksi gitu kan, cetling gitu. Jadi kayak ya air kan bisa merefleksi, jadi kayak cermin gitu. Nanti lu lihat aja. Tasik Cermin 2, silakan enjoy. Yourself all that's standing, live free from worry, live by just being. Lanjut kita ke Kelly's Castle. Jadi ini adalah Kelly's Castle di belakang saya. Tara. Jadi ini sejarahnya adalah, jadi dulu ada suatu orang dari Scotland, dia mau ngasih hadiah ke istrinya sebuah rumah di sini. Tapi sebelum selesai rumahnya ternyata dia meninggal karena ada kanker paru-paru, jadi sekarang abandon kayak gini. Jadi nama orang yang mau bikin itu adalah William Kelly Smith.
makanya namanya tuh Kelly Castle. Pada tahun 1915, dia dari Scotland mau kasih hadiah, cuma nggak selesai akhirnya ya, karena meninggal jadinya abandoned. Jadi si Smith itu ngerancang bikin castle-nya itu 6 tingkat awalnya, dan gayanya adalah Moorish, Tamil Fanan, dan Scotland. Tadinya tuh kayak mau dibikin bagus gitu, ada terowongan-terowongan, tapi ternyata nggak jadi. Ini belakangnya, itu kan atasnya tuh, ini kotak terus atasnya bentuknya kayak gaya India gitu kan. Karena si Kelly Smith ini ngimport 70 orang mardas buat ngebangun castle ini. Habis Smith-nya meninggal, si Agnes, istrinya, balik lagi ke Scotland, nggak jadi tinggal di sini, terus akhirnya ini dijual deh. Gitu. Terus katanya di dalam itu ada horor karena nggak selesai gitu, jadi kayak seolah-olah si Smith tuh kayak kesel, gue belum selesai ini, jadi dia masih mondar-mandir gitu katanya. Yuk. Welcome to my abandoned crypt. Jadi di sini adalah rencana ini gue mau bangun ini ya. Ini tuh gue mau jadiin ruang pacungan kuda di belakang. Lantai 2 adalah kamar. Jadi gitu aja Kelly's Castle. Kalau kalian tertarik, silahkan dikunjungi karena menarik juga bangunan-bangunannya. Habis ini gue bakal balik Ipoh dan kita bakal lanjut ke Kota Lama Ipoh. Jadi ini adalah Kota Lama Ipoh, di mana satu area ini itu tuh lo bisa lihat, ini bangunan-bangunannya kan Ipoh dulu sempat British tuh sempat masuk ke sini. Jadi lo bisa lihat nih, ini clock tower. Ini orang-orang British. Nah, di sini tuh dan bangunannya lihat kayak gini, ada patung-patung gitu. Jadi lo bisa explore di sini. Nanti lo lurus ke sebelah situ ada lorong seni. Terus lurus lagi itu sampai di Concubine Lane gitu. Jadi kayak sebelah situ juga ada gedungnya, ada mural-muralnya gitu. Lo bolehlah explore sini sebelum nanti lihat Concubine Lane dan kita cari makan malam. Oke? Ini udah jam 6:30 tapi belum gelap, nggak apa-apa. Kita jalan-jalan dulu di sini. Oke. Hey, 1, 2, hey. I've been saying that someday I'll change. Lanjut jalan-jalan lagi ke Concubine Lane. Concubine artinya gundik. Concubine Lane atau artinya The Second Wife Lane. Itu eksis pada tahun 1908. Di mana area ini banyak shop house untuk tempat gambling. Nah sekarang karena dia banyak sejarahnya dan kental, shop house-nya dijadiin tempat-tempat dagang gitu. Jadi ada kafe, ada makanan, jual souvenir. I've been saying that something needs to change. I've been wallowing in my own skin. Makan malam dulu guys, selamat malam. Ini udah malam, ini 7:30 tapi masih terang. Agak bingung. Ini gue lagi di restoran namanya Taki. Ini katanya udah lebih dari 50 tahun menjual fried noodle. Nih, tapi fried noodle bentuknya gini. Ini kayak Hokkien style gitu loh, yang kayak gini lah. Dan tadi di atasnya dikasih telur, terus kayak telur mentah dipecahin gitu, harus diaduk biar telurnya mateng. Gua 12 tahun lalu di sini tinggal di Ipoh. Nah, gua suka makan ini dulu. Ya, sebenarnya kalau lu pernah makan, ini bukan noodle lah ya, ini kayak kue tiao gitu, yang khas Hokkien, yang mainnya di dark soy sauce. Ya ini cocok, rasanya kayak gitu. Kayak di Singapura, kalau lu coba Hokkien mie ya, kurang lebih kayak gitu, cuman lebih santai, nggak sekental itu. Jadi dominan rasanya itu manis, tambah sedikit asin, karena gue nggak sambal ya. Oh, dikasih sambal lebih mantep, lebih ada rasa lagi, jadi nggak mau nonton. BTW ini non halal, jadi buat teman-teman yang tidak bisa makan makanan non halal, ini boleh di skip aja. Dan ini sedikit tips buat teman-teman, kalau ke negara orang, apalagi ke negara yang dominannya Chinese, makanannya itu pakai pork atau tidak. Kalau lu menemukan makanan, lu pesen nih, terus lu menemukan ini nih, ini agak kecil. Buat segelintir orang, kecil-kecil berbahaya, buat gua kecil-kecil kenikmatan. Kalau lu nemu ini nih, kotak kecil-kecil nih,
Terus pas lu makan garing dan wangi dan gurih, ini adalah minyak babi. Jadi hati-hati teman-teman, kayak gini bentuknya. Gitu aja teman-teman, road trip kita di Ipoh. Habis ini gue mau lanjut lagi nyetir buat ke Penang sekitar 2 jam. Semoga kalau teman-teman ke Ipoh bisa terbantu ya dengan tadi destinasi yang udah gue kasih. See you di Penang. Selamat datang di Penang, Pulau Penang. Ini adalah hotel tempat kita akan menginap. Namanya adalah The Galivan Hotel, Georgetown, Penang. Ini lokasi bagus, harganya mantep, mulai dari 500 ribuan yang bisa kalian beli di mana di Traveloka. Karena apa? Free cancellation, bebas pilih tipe kamar, dan ada juga fitur easy reschedule. Jadi kalau kalian mau ganti-ganti, semua aman. Kamar seperti ini berapa nih? Ini gede. Ini gede loh. Ini legit gede. Karena ya ini gue segini tuh. Ini gue bisa 1 putaran. Ini di sini 1. Nah, ya segitulah. Berarti 1 gua bentang 3/4 segitu kurang lebih gedenya. Ini open wardrobe. Ini mirip sama Rest Hotel yang di Semarang. Nah, style-stylenya ya. Ranjangnya juga gede, kasurnya gede, bukan 90, ini 100. Ini juga 100. Double bed, semua AC. Tadi juga katanya resepsionisnya ini free Netflix sama YouTube. Sama toilet. Udah. Ini menarik, dicatat lupa lagi gue. The Galivan Hotel, Georgetown, Penang, boleh menjadi pilihan kalian untuk nginep di Penang. Gitu aja, gue udah capek, ini udah jam 22.09. Mau istirahat, besok kita akan explore Penang. See you besok, kita akan explore Penang. Sebagai Penang di belah 2. Cakep. Udah bos, capek bos. Nyetir 4 jam. Yuk, gym yuk. Gym. Apalagi ya, udah kan, udah. Oh, ada duit lagi, bro. Enak nih kasurnya. Hari kelima di Penang, Pulau Penang. Hari ini mau explore makan makanan Penang, tapi kali ini akan spesial karena gue akan berburu semua makanan yang tulisan. Gue akan sabar. Hari ini bakal explore semua kuliner-kuliner yang ada di Pulau Penang ini. Sekarang jam 10. Mau cari dulu sarapan, kita bakal cari kopi tiam. Let's go. Halo. Pagi ini dimulai dengan sarapan di Bihwa Cafe. Ini adalah salah satu kopi tiam yang Muslim friendly. Jadi teman-teman Muslim yang mau makan kopi tiam ala Penang, nah boleh kesini karena char kway teow ini semua aman ya, boleh kalian makan gitu. Gue ada pesan char kway teow, di sini juga ada kaya butter, terus ada telur setengah matang sama kopi C. Gue tuh sukanya kopi C karena dia tidak pakai condensed milk, jadi tidak terlalu manis. Kita mulai dari mana ya? Dari roti dulu. Kopi butter. Roti kaya butter pada umumnya. Sarapan di Penang memang harus makan kayak ginian. Ini nextnya ada telur. Gue bumbuin dulu pakai kecap asin sama lada sikit makan. Sekarang char kway teow-nya. Ini char kway teow-nya pakai telur, ada bakso ikan. Oh no, main bakso ikan. Enak, kway teow-nya empuk, lembut bumbunya. Ini dominannya lebih asin dibanding manis. Dan ini tips dari gua, pesen extra spicy sama lu tambahin telur dicampur aduk gitu loh, jadi satu. Ini gua tambahin lagi rawit. Bihwa Cafe ini buat gua yang makan kopi tiam yang biasanya non halal, makan ini gua satisfied. Maksudnya craving gua yang di otak gua kan kopi tiam di Penang kayak gini. Nah ini walaupun tidak menggunakan bahan-bahan yang non halal, tapi rasanya surprisingly enak gitu. Bihwa Cafe boleh menjadi makanan pembuka kalian di pagi hari untuk breakfast sebelum explore Penang. Oke? Ya udah, kita jalan-jalan lagi.
Yes, Penang Road famous Teochew cendol. Jadi kalau kita di Indonesia ngomongnya cendol gitu. Kalau ini cendol. Panas-panas di Penang makan ini. Saya suka gula melakanya enak dan juga tekstur si cendol dia masih agak nggak lembut, nggak terlalu lembut, dia agak bisa digigit gitu, bisa dikunyah. Penang Road Teochew cendol. Jadi lu habis dari makan di situ, jalan dikit ke sini buat makan ini, panas-panas, emang paling mantap. Sekarang kita mau lihat bagian Georgetown yang heritage yang ada sepedanya di mana itu adalah pemberian presiden kita kalau menang kuis. Siapa yang mau sepeda? Ayo sepeda. Habis makan cendol, sekarang lagi mampir ke daerah sebelah Georgetown juga, cuma ini yang lebih sentralnya yang UNESCO Heritage Site. Jadi Georgetown ini lurus ke situ, ini tuh ada Armenian Street, terus di situ juga ada Penang Street Art. Jadi di sepanjang jalan ini selain banyak toko-toko, lu tuh juga bakal menemukan banyaknya street art gitu, mural-mural. Georgetown tuh apa sih sebetulnya? Georgetown itu adalah, gue mau take dulu sebentar. Jadi Georgetown itu adalah sebuah kota tua yang punya sejarah panjang. Tahun 1786 ada seorang kapten yang namanya Francis Light dari Inggris, dia tuh mendarat di Pulau Penang dan ngeklaim nama pulaunya itu British East India Company. Nah, nama Georgetown itu diambil dari Raja George ketiga. Kayak yang tadi udah gue bilang, Georgetown ini sekarang tuh warisan UNESCO yang bisa lu temuin street art di tembok-tembok tuanya. Dan bangunannya tuh masih bergaya kolonial. Sama selain itu juga banyak makanan-makanan legendaris di daerah sini. Bukan cuma tempat buat jalan-jalan, tapi adalah kota yang mengajarkan kita di mana sejarah, budaya, dan makanan bisa hidup berdampingan cara harmonis menjadi satu di satu tempat. Keren. Tuh, di situ adalah sepeda paling famous di Georgetown. Semua orang foto di situ. Itu ya. Kalau mau sepeda boleh ke situ. Habis dari jalan itu yang banyak street artnya, terus kita ngopi bentar karena panas. Sebelum menuju Chow Jetty, sebagai Chinese Jati, gue harus cek toko dulu. Karena orang Chinese harus punya toko. Tuh, gue jual alat-alat kalau abu-abu gitu, tau gak sih kalau abu mau disimpan-simpan di kendi, gue jual, buka toko di sini. Soalnya lumayan di sini banyak lenteng, jadi good opportunity buat bisnis abu, kendi abu gitu. Welcome to Chow Jetty. Jadi habis dari sebelah situ lurus sedikit nyampe di Chow Jetty. Nah, Chow Jetty ini adalah tempat di mana waktu zaman orang Tionghoa masuk ke Pulau Penang, mereka tuh tinggal di sini nih. Jadi yang bikin ini menarik adalah rumahnya itu tidak dibangun di atas tanah, tapi di air. Jadi air ada kayu-kayu, bambu-bambu, dan ada 75 unit di sini dibangun tahun mid 19 century, abad 19. Dan sekarang di dalam itu dijadiin tempat toko-toko, bisa beli macam-macam, tapi masih ada juga yang tinggal di sini gitu. Jadi yang udah turun-temurun masih tinggal di sini. Sebelum berpisah dengan Penang, makan malam dulu. Karena sekarang udah jam 6:06. Gue sudah ada di Nasi Kandar Din Maju. Jadi dia tidak buka cawangan lain. Artinya tidak buka cabang lain. Ini katanya salah satu yang juga must try. Ini gue udah pesan nasi kandar. Ini pakai kuah campur, ayam berempah, telur sotong, cabbage, sama telur asin. Sama teh si itu tanpa condensed milk, jadi lebih berasa pekat tehnya.
makan harus pakai apa? Tangan. Langsung kita eksekusi aja nih. Dari mana? Remeh dulu nih katanya paling favorite. Kita coba 1, 2, 3, Wah, wangi banget, rempahnya kuat. Ini ketumbarnya berasa banget. Terus ada kari-karinya gitu. Sama ini dada, tapi lihat, dia empuk. Tuh, ini dada loh bro. Dia punya aroma kari leafnya kuat. Terus dia ada sedikit asam-asam gitu, tapi nggak ganggu. Lebih dominan, gurih banget sama asin. Manisnya nggak ada bahkan, kayak dikit banget tipis. Wah, ini enak nih. Ini menurut gua nasi kandar yang rempahnya buat kita yang orang Indo yang jarang makan India masih tolerable. Kadang tuh ada yang rempahnya terlalu strong. Jadi kayak kita udah kaget, tapi ini masih aman untuk dimakan gitu. Nggak kayak gitu. Nasi kandar Din Maju, menurut gua harus banget dicoba. Karena emang mantul banget, mantul. Nasi kandar Din Maju menjadi perpisahan yang indah bersama Penang karena ditutup dengan makanan yang menyenangkan dan fulfilling. Dan nasi kandar juga adalah salah satu makanan khas dari Penang karena nasi kandar asalnya itu dari Pulau Penang. Jadi waktu India datang ke daerah Malaysia, dia berlabuh dulu di sini bikin nasi kandar dan ini jadi makanan populer ke seluruh Malaysia. Gitu aja teman-teman, trip kita di Penang kali ini. Sudah jam 6 saatnya berpisah dengan Pulau Penang. Sampai jumpa lagi. Jom balik Indonesia. Begitu aja teman-teman, guide 5 hari 4 malam dari KL ke Ipoh, ke Penang. Kita road trip semua, udah cobain semua tempat-tempat yang lokal, yang unik-unik. Semoga teman-teman yang mau ke Malaysia, terutama KL, terus Ipoh, terus Penang bisa terbantu dengan guide-guide yang udah gue bikin di video ini. Selain itu kalian juga bisa cek Let's Go Traveloka di sini dan juga travel guide Traveloka ada di sekitar sini. Jangan lupa like, komen, share video ini, subscribe ke YouTube channel Traveloka karena banyak banget video, budget, dan itinerary yang ada di YouTube channel Traveloka. Don't worry, no rugi, liburan lebih tenang bareng Traveloka karena bisa reschedule, refund, dan atur atau pilih pembelian nanti semua via aplikasi. See you in the next video. Dadah.